Pak Prabowo itu dengan gini lah, orangnya itu nggak terlalu apa ya, pengen merakyat. Artinya mau dari bawah pun dia rangkul. Itu Bapak itu. Nggak melihat siapa kamu, tapi melihat karya kamu. Gitu kan gitu loh. Ya kan? Terus Bapak itu tidak melihat siapa kamu. Nah, karya kamu yang aku lihat. Nah, dan nyaman di beliau. Nah, beliau cocok. Nah, gitu kan. Artinya kan begitu. Bukan artinya beli nomor brand artinya brand nama. Artinya untuk kenyamanan beliau dan orang beliaunya juga apa ya? Rendah hatilah artinya gitu loh. Cuma di casingnya aja Bapak itu kelihatan galak, tapi dengan secara langsung Abang kan pernah kan wawancara enak toh kan gitu. Ya, Cuman kan ada sisi kelembutannya yang belum banyak orang ketahui Pak ya. Itu Dia itu sentimental begitu ya Pak. Dan dari sini saya juga menilai loyalty Pak, kesetiaan. Karena beliau saya lihat dia punya buku Pak, Kepemimpinan Militer. Bapak juga tahu kan buku itu kan. Dia berikan kepada saya dan saya lihat dan saya baca buku itu. Beliau minta saya, Anda harus baca buku ini, dia bilang begitu. Saya baca, salah satu ciri dari kepemimpinan yang beliau kedepankan adalah kesetiaan. Dan luar biasa. Dan itu ditunjukkan betapa setianya Pak Prabowo dari orang yang dia kenal 2004, dari sosok penjahit yang dia kenal 2004 sampai sekarang bertahan 20 tahun lamanya kepada Bapak. Beliau punya segala sesuatu barangkali ya Pak, kalau kita pikirkan untuk dia pindah ke penjahit yang lebih punya nama, lebih punya brand, punya etalase di mal-mal besar dan sebagainya, atau penjahit perancang internasional dan sebagainya. Tapi beliau tetap mengutamakan dan memberdayakan anak bangsa. Pak. Seperti Bapak. Makanya syukur alhamdulillah saya bisa kenal Pak. Saya merinding loh ini Pak ini. Betapa seorang pemimpin di Republik ini betul-betul memberikan kesempatan kepada UMKM, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya, penjahit-penjahit yang dari daerah ya Pak ya. Bapak asal dari mana Pak? Saya asal dari Semarang. Dari Semarang Pak ya. Bapak mengadu nasib di Jakarta. Merantau lah artinya kan. Luar biasa. Dan Pak Prabowo masih tetap jahit ke Bapak. Dan saya dengar juga bukan hanya Pak Prabowo, bahkan orang di sekeliling Pak Prabowo, asisten-asistennya, bahkan pengurus-pengurus partainya. Betul. Ceritakan ke kami Pak. Kalau ya sebelum punya partai kan saya, Pak Prabowo sebelum mendirikan partai kan saya ikut Pak Prabowo. Ya artinya orang-orang di Partai Gerindra ini kan kita kenal, gitu loh. Ya kan si A, si B, si C. Kan sebelum partai ada, kita udah jadi beliau, udah kenal beliau. Otomatis artinya dengan Pak Sekjen, dengan Pak Dasko, dengan yang lain tokoh-tokoh Gerindra itu ya otomatis kita dekat lah artinya kan gitu loh. Dan mereka juga pesan di sini? Iya, banyak yang pesan di sini. Kadang kalau kita, ya karena banyak pemesanan, kadang-kadang kita lama, ya udah aku jahit tempat lain, nggak masalah. Yang penting nanti habis pasti sering komunikasi. Karena bagaimanapun tetap harus mengutamakan Pak Prabowo ya. Karena tugas beliau ya pernah menjadi Menhan tentu saja, dan menjadi presiden banyak sekali yang harus beliau urusi tentu saja, termasuk juga bagaimana penampilan beliau juga kita harus jaga juga Pak. Jasnya juga Bapak yang jahit? Ada, jas juga ada nih, jas beliau. Luar biasa. Oh ini saya ingat, ini bukan Pak? Ini jas beliau nih. Oh ya. Ini nih, wow coba. Ini jas beliau nih. Wah ini bagus Pak, saya suka ini Pak warnanya Pak. Saya suka bahannya juga ini Pak. Pak ini bahan dari mana ini Pak? Bahan apa ini namanya Pak? Bahan wool. Oke, bahan wool ya Pak ya. Oke, saya boleh cobain Pak? Boleh. Waduh, saya cobain lagi nih, 2 kali nih saya cobain. Tapi udah lama ini Bapak udah. Ya. Tapi saya pernah lihat beliau pakai yang ini ketika beliau bertemu dengan kelompok-kelompok pengusaha kalau saya nggak salah. Dan ini adalah jas yang digunakan oleh beliau. Dalaman warna biru, ya saya ingat betul Mas. Karena saya coba lihat-lihat dan luar biasa ini. Oh nyaman Pak. Sekarang saya tahu kenapa Pak Prabowo tetap setia, kenapa Pak Prabowo tetap happy dengan hasil jahitannya Pak Bur. Karena nyaman betul Pak ini. Nyaman. Cuman kebesaran lah kali ya. Iya kalau ukuran kan itu kan beda-beda Pak. Tapi kan saya ini seorang yang tampil di TV Pak. Saya 15 tahun tampil di TV lebih Pak. Ini sekarang Pak saya jalan tahun ke-16 dan saya pakai jas hampir tiap hari untuk program saya di studio. Saya di lapangan pakai baju safari model-model Pak Prabowo lah ya Pak ya. Model kemeja dan sebagainya. Dan dari situ kan kita punya pengalaman untuk menilai Pak. Nah kalau saya menilai memang nyaman. Dan bagi
seorang yang memang harus tampil di publik, penting baginya untuk nyaman terlebih dahulu, sebelum kemudian dia mampu dengan confident, dengan percaya diri nanti untuk menyampaikan atau melakukan tugas-tugasnya. Iya. Bagi saya seperti itu, Pak. Betul, betul. Makanya saya selalu kalau pakai setelan jas, misalnya di studio ya Pak ya, Betul. kalau sudah nggak nyaman misalnya ya, sudah nggak nyaman, saya pasti langsung bete. Nah nanti jalannya show-nya udah berubah itu Pak kira-kira. Iya. Nah sebisa mungkin Betul, memang betul. baju ataupun apa yang kita kenakan ini memang juga berpengaruh terhadap mood ya Pak ya. Betul. Berpengaruh. Pak Prabowo pernah cerita nggak gitu? Atau pernah nggak cerita kepada saya Pak? Jangan-jangan pernah diomelin Pak Prabowo, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi. Ya artinya kalau yang namanya orang kerja, Iya. ada kesalahan itu. Tentu. Pasti. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, kesempurnaan milik Allah. Ada, cuman kadang-kadang kalau masalah itu ya, kadang-kadang kancingnya ini kurang kenceng. Begitu, ya. Kadang-kadang copot, baru gitu pakai bapak copot. Nah, kadang-kadang, nah disitulah letak kesalahannya. Kadang-kadang panjangnya masih kurang gitu loh. Nah, tapi ya dari situlah kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan lah. Artinya kita perlu kehati-hatian gitu. Cara ngingetinnya gimana Pak? Pernah diomelin jangan-jangan Pak? Omelin ya pastilah. Gimana sih kamu kerjaan gitu. Tapi habis itu langsung diperbaiki dan selesai pada saat itu Pak. Iya. Nothing's personal. Betul. Nggak ada yang personal, semuanya tentang profesional. Profesional gitu. Luar biasa Pak. Itu yang kita inginkan Pak dari sosok pemimpin tentu saja ya Pak ya. Bahwa ketika kita salah, katakan salah. Betul. Sekalipun memang sekalipun pahit. Betul. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit ya Pak ya. Betul. Karena itu penting bagi input bagi kita juga untuk memperbaiki diri ke depannya Pak. Nah, luar biasa Pak, nyaman betul Pak. Ini saya bawa pulang ya. Jangan Pak. Karena mohon maaf Pak Prabowo, ini hanya saya pakai di sini Pak. Tapi jangan salahkan saya apabila kemudian suatu saat saya punya model jas seperti ini karena inspirasi dari Bapak. Siap. Oke Pak. Dan yang saya dengar bicara soal jas nih, kita harus ungkap juga nih bahwa Pak Bun adalah sosok yang juga menjahitkan jas Pak Prabowo saat pelantikan 20 Oktober 2024. Betul Pak? Betul. Luar biasa Pak. Deg-degan nggak itu Pak? Punya rasa tantangan tersendiri nggak Pak? Atau gimana Pak? Atau biasa aja karena udah terbiasa, udah tahu maunya atau gimana Pak? Ya kalau untuk ini kan Bapak tergantung moodnya ya kan. Kadang-kadang udah dibikinin, ya kan. Kadang-kadang pakai yang lain. Gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita udah desain begini. Udah. Kadang-kadang Bapak aku mau pakai itu aja. Kan gitu. Makanya kita besok Bapak mau pakai jas, apa mau pakai apa? Ya, kita sebagai ada sespri ibaratnya info Pak, Bapak bikinin jas, bikin ini, baju ini. Nah, buat acara, buat kayak kemarin buat pelantikan buat pelantikan di acara di IKN 17-an. Betul, 17-an. Ya kan? Ya. Ada mau pakai ini, taunya mau pakai baju biasa aja, pakai jas biasa aja kan? Gitu loh. Ya artinya Bapak harus selalu prepare. Selalu Tapi prepare. Pak Bun selalu prepare. Betul. Jadi makanya, yang sudah dijahitkan dahulu-dahulu tetap udah disiapkan, tapi andai kata memang sudah ada proyeksi, perencanaan, disiapkan. Siapkan juga. Gitu. Wow, luar biasa. Makanya kadang-kadang dadakan juga. Kadang-kadang aku mood ini. Ya udah kita bikin. Kadang-kadang sehari semalam juga kita suruh lembur. Apa susahnya Pak? Apanya tuh? Dalam menyiapkan pakaian, menyiapkan menjahit jas, menjahit baju safari, pakaian-pakaian untuk Pak Prabowo. Kalau apa tantangannya? Tantangannya yaitu kalau Bapak instruksi buat besok ibaratnya kita deadline-nya harus benar-benar, artinya ya sehari ya sanggup gitu loh. Artinya satu malam pun misalnya Bapak pesan malam jam 10, besok pagi mau pakai, kita kan harus lembur. Mau nggak mau kita kan harus lembur toh, jahit. Gitu. Mau pakai besok pagi buat acara kayak buat apa kan gitu. Cerita pengalaman ke kami Pak. Ada nggak pengalaman yang memang harus kerja semalam suntuk, kejar-kejaran dengan waktu Pak yang unik dan Bapak akan ingat dalam karir Bapak sebagai seorang penjahit? Betul, nggak salah itu. Sering kali saya begitu. Sampai kadang-kadang kan yang buat lembur itu untuk acara GMD, acara diklat yang di atas itu yang dididik, anak-anak yang dididik sama Pak Prabowo itu. Kadang-kadang itu kan waktunya yang singkat, dikasih waktu cuma 6 hari, kadang-kadang 600 setel. Jadi kan kita kejar tayang tuh kan sistem ukur semua. Kadang-kadang kan kita mau nggak mau harus lembur, gitu kan, dari malam sampai malam lagi, kadang-kadang sampai pagi, gitu loh.
Kalau kejar lagi pas lagi. Kadang-kadang bapak pesen aku mau pakai ini. Kadang-kadang jahit batik, jahit apa itu kan malam dikasih pakai besok. Mau nggak mau kita harus lembur. Sering kali bapak itu Sering ya, gitu. Pak, ya. Tapi nggak pernah telat kan Pak?